Teknik pengolahan. Serealia, kacang-kacangan, dan umbi memiliki berbagai macam karakteristik sehingga teknik pengolahannya pun tidak bisa hanya dengan teknik pengolahan dasar, tetapi perlu menggunakan teknik pengolahan pengawetan pangan. Dengan menggunakan teknik pengolahan pengawetan, bahan pangan dapat bertahan lebih lama, bergizi untuk dikonsumsi, dan dapat dikonsumsi kapan saja dan di mana saja. Manfaat lain pengawetan pangan adalah dapat membuat racun-racun alami yang tidak dikehendaki pada bahan pangan dinetralkan atau dihilangkan dari bahan pangan tersebut. Namun, sebelum tanaman pangan serealia menjadi bahan dasar pangan, perlu dilakukan teknik pengolahan penyosohan terlebih dahulu. Setelah itu, baru bisa diolah menjadi bahan pangan setengah jadi. Teknik pengolahan untuk menghasilkan bahan pangan setengah jadi dari bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi diantaranya: 1. Penyosohan. Apa itu penyosohan? Merupakan proses menghilangkan kulit biji dengan disosoh, ya, bahasa Jawane dislap, ya. Penyosohan secara tradisional dilakukan dengan alu, ya, dengan alu ditumbuk, ya, dan lumpang. Lumpang itu tempat wadahnya, ditambah percikan air ke biji serealia yang ditumbuk. Proses penyosohan dapat menghilangkan kulit ari dan lembaga pada biji serealia sehingga menjadi butiran besar kecil untuk mempermudah proses penanganan lanjutan. Saat ini penyosohan menggunakan mesin, ya, dengan slab mesin seperti ini, ya, baik jagung, gandum, ya, dan seterusnya. 2. Penggilingan. Penggilingan untuk menghaluskan bahan baku menjadi adonan. Proses penggilingan dilakukan secara tradisional dan modern. Tradisional, penghalusan bahan baku dilakukan dengan pemarutan atau penumbukan hingga halus. Secara modern dengan mesin penggilingan. Menurut prosesnya, teknik pengawetan pangan dapat dibagi menjadi 3 metode, yaitu pengawetan fisik, biologis, dan kimiawi. Kita jelaskan satu persatu. 1. Pengawetan secara fisik. Pengawetan secara fisik merupakan proses pengawetan secara alami yang meliputi pengawetan dengan suhu rendah, pendinginan, pengawetan dengan suhu tinggi, pemanasan, dan pengeringan. A. Pengawetan dengan suhu rendah adalah memasukkan bahan pangan pada lemari pendingin di atas suhu pembekuan, yaitu minus 2 sampai 10 derajat. Jadi untuk proses pendinginan bahan pangan ada 3. 1. Suhu minus 2 sampai 10 derajat Celcius. Pembekuan adalah penyimpanan bahan pangan dalam keadaan beku, yaitu pada suhu minus 12 min sampai 24 derajat Celcius. Sedangkan yang ketiga, cara pembekuan cepat quick freezing dilakukan pada suhu minus 24 sampai 40 derajat Celcius. Tujuan untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme pembusuk dan tidak dapat membunuh bakteri, namun hanya menghambat aktivitasnya saja. Setelah bahan pangan dikeluarkan dari lemari pendingin, maka mikroorganisme dapat aktif kembali. B. Pengawetan dengan suhu tinggi. 2 faktor yang harus diperhatikan dalam pengawetan dengan suhu tinggi atau panas, yaitu 1. Jumlah panas yang diberikan harus cukup untuk mematikan mikroba pembusuk dan mikroba patogen. 2. Jumlah panas yang digunakan tidak boleh menurunkan gizi. Waktu dan tujuan pemanasan. Proses pemanasan dapat dibagi menjadi 2, yaitu 1. Pasteurisasi. Pasteurisasi merupakan suatu proses pemanasan bahan pangan sampai suatu suhu tertentu untuk membunuh mikroba patogen atau penyebab penyakit seperti bakteri penyebab penyakit TBC, disentri, diare, dan penyakit perut lainnya. Dengan pasteurisasi masih terdapat mikroba, sehingga bahan pangan yang telah dipasteurisasi mempunyai daya tahan simpan singkat.
Tujuan dari pasteurisasi yaitu 1. Membunuh semua bakteri patogen yang berbahaya bagi kesehatan. B. Memperpanjang daya tahan simpan dengan mematikan bakteri dan menginaktifkan enzim. Perhatikan gambarnya. Contohnya pada pasteurisasi susu sapi. 2. Sterilisasi. Sterilisasi adalah proses termal untuk mematikan semua mikroba beserta spora-sporanya. Biasanya daya tahan simpan makanan yang steril komersial adalah kira-kira 2 tahun. Sterilisasi komersial dilakukan terhadap pangan di kaleng atau botol. Sifatnya tidak asam atau bahan pangan berasam rendah, seperti daging, susu, telur, dan ikan, serta sayuran seperti buncis dan jagung. Sterilisasi komersial adalah pemanasan pada suhu 121,1 derajat Celcius selama 15 menit dengan menggunakan uap air bertekanan. Dilakukan dalam autoklaf. Tujuan sterilisasi komersial terutama untuk memusnahkan spora bakteri patogen, termasuk spora bakteri C. botulinum. Pengalengan atau pembotolan adalah satu cara pengawetan bahan pangan yang dipak secara hermetis, kedap terhadap udara, air, mikroba, dan benda asing lainnya dalam suatu wadah yang kemudian disterilkan secara komersial untuk membunuh semua mikroba patogen penyebab penyakit dan pembusuk. Pengalengan secara hermetis memungkinkan makanan dapat terhindar dari kebusukan, perubahan kadar air, kerusakan akibat oksidasi, atau perubahan cita rasa. Tiga, blanching. Menurut Sudrajat 2004, prinsip blanching adalah proses pemanasan dengan uap atau air panas dengan suhu di bawah 100 derajat Celcius selama kurang lebih 10 menit, jadi di bawah titik didih. Blanching adalah proses perlakuan pemanasan awal yang biasanya dilakukan pada bahan nabati segar sebelum mengalami proses pembekuan, pengeringan, dan pengalengan. Manfaat blanching untuk mempermudah proses pengupasan kulit pada buah atau kacang-kacangan dan untuk menunjang tampilan warna dari beberapa sayuran, terutama berwarna hijau, sehingga klorofilnya tidak hilang dan tetap segar. Proses blanching dilakukan dengan memanaskan bahan pangan pada suhu kurang dari 100 derajat Celcius dengan menggunakan air panas atau uap air panas. Menurut Sudrajat, tujuan blanching itu untuk menginaktifkan enzim polifenolase yang tidak diinginkan yang mungkin dapat merubah warna, tekstur, dan cita rasa maupun nilai nutrisi selama pengeringan dan penyimpanan. Selain itu, bisa untuk memperbaiki kualitas produk, menghilangkan perubahan yang tidak diinginkan akibat proses oksidasi dan enzimatik dalam bahan pangan tanaman. Contoh blanching pada kedelai untuk pembuatan tempe. Tempe merupakan makanan yang terbuat dari biji kedelai atau beberapa bahan lain yang diproses melalui fermentasi dengan ragi tempe. Alat yang digunakan untuk proses blanching yaitu kompor untuk menyalakan api dan panci besar sebagai wadah kedelai. Cara kerjanya, siapkan air, kedelai, panci, serta kompor. Masukkan kedelai yang sudah dicuci bersih ke dalam panci, lalu beri air hingga di atas kedelai. Setelah itu nyalakan kompor dan rebus kedelai sampai setengah matang atau selama 30 menit. Rendam kedelai dan diamkan semalam hingga menyebabkan kedelai menjadi asam. Keuntungan dari blanching kedelai adalah mempermudah perubahan tekstur yang awalnya keras menjadi sedikit lembek dan dapat menyebabkan rasa asam setelah direbus dan direndam. Kerugiannya, kedelai akan kehilangan protein yang cukup besar karena mudah larut dan menghilangkan lemak serta vitamin lainnya. Perhatikan pada gambar.
Untuk selanjutnya B. Pengeringan. Pengeringan adalah teknik pengolahan untuk mengeluarkan atau menghilangkan sebagian air dari suatu bahan dengan menguapkan sebagian besar air yang dikandung melalui penggunaan energi panas. Pengertian dari Winarno 1993. Proses pengeringan yang paling sederhana dilakukan dengan menggunakan panas matahari. Faktor utama yang mempengaruhi pengeringan ialah kecepatan pengeringan. Pengeringan secara modern dilakukan dengan mesin yang bisa diatur suhunya sesuai dengan aturan pengolahan. Keuntungan dari pengeringan adalah bahan menjadi lebih awet dan volume bahan menjadi lebih kecil, sehingga mempermudah dan menghemat ruang pengangkutan dan pengepaan. Berat bahan juga menjadi berkurang, sehingga memudahkan transport, sehingga biaya produksi menjadi lebih murah. Kerugiannya yaitu sifat asal bahan yang dikeringkan dapat berubah bentuk, sifat fisik dan kimia, dan penurunan mutu. Kerugian yang lainnya juga disebabkan beberapa bahan kering perlu pekerjaan tambahan sebelum dipakai, misalnya harus dibasahkan kembali atau rehidratasi sebelum digunakan. Dua, pengawetan secara biologis. Proses pengawetan secara biologis adalah dengan peragian atau fermentasi dan enzim. Jadi ada 3 biologis. A. Fermentasi, yaitu cara peragian atau fermentasi merupakan proses perubahan dari karbohidrat menjadi alkohol. Zat-zat yang bekerja pada proses ini yaitu enzim yang dibuat oleh sel-sel itu sendiri. Lamanya proses fermentasi atau peragian tergantung dari bahan yang akan difermentasikan. B. Enzim. Enzim adalah suatu katalisator biologis yang dihasilkan oleh sel-sel hidup dan dapat membantu mempercepat bermacam-macam reaksi biokimia. Bahan makanan seperti daging, ikan, dan susu, serta buah-buahan, biji-bijian mengandung enzim tertentu secara normal, ikut aktif bekerja di dalam bahan tersebut. Enzim dapat menyebabkan perubahan dalam bahan pangan. Contohnya 1. Enzim bromelin. Enzim ini didapat dari buah nanas yang berfungsi untuk mengempukkan atau melunakkan daging. 2. Enzim papain. Enzim ini berupa getah pepaya yang disadap dari buahnya yang berumur 2,5 sampai 3 bulan. Enzim ini dapat digunakan untuk melunakkan daging sebagai bahan penjernih pada industri tekstil, penyamaan kulit, farmasi, dan alat-alat kosmetik. C. Bakteri laktat atau Lactobacillus. Fermentasi menggunakan bakteri laktat pada bahan pangan dapat menghambat pertumbuhan bakteri fekal, yaitu jenis bakteri yang menyebabkan muntah-muntah, diare, dan muntaber. Di Indonesia, tanpa disadari, makanan hasil fermentasi laktat telah lama menjadi bagian di dalam menu makanan sehari-hari. Contohnya adalah oncom, kecap, tauco, ya, serta terasi. 3. Pengawetan secara kimiawi. Beberapa teknik pengawetan secara kimiawi digolongkan menjadi 2, yaitu penggunaan pengawet alami makanan segar seperti gula, garam, ya, garam, kemudian cuka, kunyit, dan kluwek atau kluwak. Dan penggunaan bahan tambahan makanan atau disingkat BTM serta pengasapan. Penggunaan pengawet alami. 1. Gula pasir. Gula pasir merupakan hasil pemanasan dan pengeringan sari tebu atau bit dengan bentuk butiran berwarna putih yang tersusun atas 99,9% sukrosa murni. Fungsi gula pasir untuk memberikan rasa manis dan pengawet. Sifat gula pasir adalah higroskopis atau menyerap air sehingga sel-sel bakteri akan dehidrasi dan akhirnya mati. Sebagai bahan pengawet, penggunaan gula pasir minimal 3% atau 30 gram per kilogram bahan. Contoh produk yang diawetkan dengan penggulaan adalah manisan, selai, dodol, permen, sirup, dan jeli. 2. Garam dapur.
Garam dapur senyawa kimia natrium klorida atau NaCl. Garam dapur merupakan bumbu masak yang berfungsi memberikan rasa asin dan sebagai pengawet. Sifat garam dapur juga menyerap air sehingga menyebabkan sel-sel mikroorganisme mati karena dehidrasi. Garam dapur juga dapat menghambat dan menghentikan reaksi autolisis yang dapat mematikan bakteri yang ada di dalam bahan pangan. Penggunaan garam sebagai pengawet biasanya minimal 20% atau 2 ons per kilogram bahan. Contoh produk yang diawetkan dengan penggaraman yaitu telur asin, ikan asin, asinan sayuran, dan kacang tanah. Cara penggunaannya sangat sederhana, tinggal menambahkan garam dalam jumlah tinggi ke dalam bahan pangan yang diawetkan. Tiga adalah cuka. Cuka adalah produk hasil fermentasi dari bakteri Acetobacter. Banyak jenis cuka beredar di pasaran seperti cuka apel, cuka hitam, cuka aren, dan cuka limau. Cuka yang sering digunakan untuk memasak adalah cuka masak atau cuka sintetis kimiawi dengan rasa asam yang sangat kuat. Biasanya cuka itu mengandung asam asetat 98%. Selain memberikan rasa asam pada masakan dan minuman, cuka digunakan sebagai pengawet. Produk yang biasanya diawetkan dengan cuka yaitu acar, kimchi, jeli, dan minuman. Penggunaannya disesuaikan jenis produk yang diawetkan. Selain meningkatkan daya simpan, cuka juga dapat mempertahankan warna atau mencegah reaksi browning atau pencoklatan pada buah dan sayuran. 4. Bawang putih. Bawang putih atau Allium sativum merupakan bumbu dapur dengan aroma dan rasa yang khas pada masakan. Selain sebagai bumbu dapur, bawang putih sangat efektif sebagai pengawet karena dapat menghambat pertumbuhan homir dan bakteri. Kandungan alisin di dalam bawang putih sangat efektif mematikan bakteri. Bawang putih juga bersifat antimikroba, dapat mengurangi jumlah bakteri aerob, coliform, dan mikroorganisme hanya sehingga bahan makanan ditambahkan bawang putih akan lebih awet. Penggunaannya mudah, tambahkan bawang putih ke dalam potongan daging atau ikan dan simpan ke dalam freezer. Dengan cara ini daging atau ikan bisa bertahan selama 20 hari. Lima adalah kunyit atau kunir. Dapat digunakan sebagai pengawet makanan karena berfungsi sebagai antibiotik, antioksidan, antibakteri, anti radang, dan anti kanker. Di samping itu, kunir berfungsi sebagai pewarna alami yang biasa digunakan pada tahu. Kandungan utama kunyit basah adalah kurkuminoid, sedangkan pada kunyit ekstrak, kandungan kurkuminoid mencapai 40-50%. Untuk penggunaan kunyit disarankan agar tidak melalui pemanasan, terkena cahaya, dan lingkungan yang basah. Sebaiknya ditumbuk, digiling, dan diperas airnya. Yang keenam adalah kluwek atau kluwak. Kluwek Pangium edule rain digunakan sebagai bumbu dapur dan pemberi warna. Digunakan juga sebagai pengawet. Contohnya sebagai pengawet ikan segar dengan kluwek bisa bertahan hingga 6 hari. Cara penggunaannya dicincang halus, dikeringkan, kemudian dimasukkan ke dalam perut ikan yang telah dibersihkan isi perutnya. Pengawetan dengan kluwek seringkali dikombinasikan dengan penggaraman dan pendinginan. B. Pengawet sintetis atau bahan tambahan makanan BMT merupakan hasil sintesis secara kimia, mempunyai sifat lebih stabil, lebih pekat, penggunaannya lebih sedikit. Kelemahannya, efek samping yang ditimbulkan seperti memicu pertumbuhan sel kanker akibat senyawa karsinogenik dalam pengawet tersebut. Contoh dari pengawet sintetis adalah natrium benzoat, kalium sulfit, dan nitrit. Bahan tersebut: 1. Asam benzoat,
atau asidum benzoicum. Cirinya berbentuk serbuk dan atau kristal putih, halus, sedikit berbau, berasa payau, dan pada pemanasan tinggi akan meleleh lalu terbakar. Asam benzoat berfungsi untuk mengendalikan pertumbuhan jamur dan bakteri. Penggunaan asam benzoat dengan kadar lebih dapat memberikan efek samping alergi. Pada konsentrasi tinggi dapat mengakibatkan iritasi pada lambung dan saluran pencernaan. Dua adalah kalsium benzoat. Bahan pengawet ini dapat menghambat pertumbuhan bakteri penghasil toksin racun, bakteri spora, bakteri bukan pembusuk. Senyawa ini dapat mempengaruhi rasa. Digunakan juga sebagai pengawet minuman ringan, minuman anggur, saus, sari buah, sirup, dan ikan asin. Bahan ini juga menyebabkan dampak negatif pada penderita asma dan bagi orang yang peka terhadap aspirin. Kalsium benzoat bisa memicu terjadinya serangan asma. 3. Sulfur dioksida SO2. Bahan pengawet ini ditambahkan pada sari buah, buah kering, kacang kering, sirup, dan acar. Meskipun bermanfaat, penambahan bahan pengawet tersebut berisiko menyebabkan perlukaan lambung, mempercepat serangan asma, mutasi genetik, kanker, dan alergi. 4. Bahan BMT kalium nitrit. Kalium nitrit berwarna putih atau kuning dan kelarutannya tinggi dalam air. Bahan ini dapat menghambat pertumbuhan bakteri pada daging dan ikan dalam waktu yang singkat. Kalium nitrit sering digunakan pada daging yang telah dilayukan untuk mempertahankan warna merah agar tampak selalu segar. Misalnya daging kornet. Penggunaan yang berlebihan bisa menyebabkan keracunan. Selain mempengaruhi kemampuan sel darah dalam membawa oksigen ke berbagai organ tubuh, juga menyebabkan kesulitan bernapas, sakit kepala, anemia, radang ginjal, dan muntah-muntah. Lima, kalsium propionat atau natrium propionat. Keduanya termasuk dalam golongan asam propionat yang sering digunakan untuk mencegah tumbuhnya jamur atau kapang. Bahan pengawet ini digunakan untuk produk roti dan tepung. Penggunaan yang berlebihan bisa menyebabkan migrain, kelelahan, dan kesulitan tidur. 6. Natrium metasulfat sama dengan kalsium dan natrium propionat. Natrium metasulfat juga sering digunakan pada produk roti dan tepung. Bahan pengawet ini juga diduga bisa menyebabkan alergi pada kulit. 7. Asam sorbat. Beberapa produk beraroma jeruk, berbahan keju, salad, buah, dan produk minuman kerap ditambahkan asam sorbat. Meskipun aman, dalam konsentrasi tinggi, asam ini bisa membuat perlukaan di kulit. 8 adalah zat pewarna. Berfungsi sebagai pewarna untuk menarik selera dan keinginan konsumen. Pewarna sintetis contohnya karbon black untuk memberikan warna hitam, titanium oksida untuk memutihkan, dan lain-lain. Selanjutnya teknik pengasapan. Pengasapan adalah salah satu cara memasak memberikan aroma atau proses pengawetan makanan, terutama daging dan ikan. Pengasapan dilakukan dengan mengkombinasikan beberapa proses tahapan, yaitu penggaraman, pengeringan, pemanasan, dan terakhir pengasapan. Pengasapan dibedakan menjadi dua, yaitu konvensional dengan api langsung dan modern. Untuk pengasapan modern dibedakan menjadi dua, yaitu dengan cara pengasapan elektrik. Yang kedua adalah pengasapan dengan asap cair. Tiba saatnya anak-anak tugas mandiri untuk kalian, yaitu amatilah lingkunganmu ya yang terdekat dengan tetap protokol kesehatan. Berkunjunglah ke tempat produksi bahan pangan setengah jadi dari bahan serealia, kacang-kacangan, atau umbi yang ada di daerahmu. Contohnya misalkan pembuatan tempe, pembuatan tahu, pembuatan kerupuk, ya.
karak yang organik dan lain-lain. Sifatnya tempat pembuatan produk bahan pangan setengah jadi dari bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi. Setelah itu, tanyakan beberapa hal berikut. Apa alat yang digunakan, bahan proses pembuatannya, apa cerita budaya sejarah yang terkandung pada olahan bahan pangan tersebut, apa bahan kemasan dan bagaimana cara pengemasannya. Catat keselamatan kerja dan hal khusus yang harus menjadi perhatian saat proses pembuatannya. Misalkan saat membuat menggunakan sarung tangan. Saat melakukan observasi dan wawancara, hendaknya kamu bersikap ramah, berbicara sopan, berkerjasama, dan toleransi dengan tempat yang kamu kunjungi. Dan jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan. Setelah itu, kamu buat laporan observasi, ya, ditulis nama, kelas, absen, ya, dengan teknik pengolahan, ya, proses pembuatannya, gambar, dan tuliskan prosesnya. Setelah itu alatnya, kemasan, penyajian, gambar tulisan, dan bagaimana. Disertai dokumen foto kamu beserta orang yang mempunyai produk olahan pangan setengah jadi. Kemudian catatlah hal-hal yang khusus dari pengolahan sereal dan atau umbi setengah jadi ini, serta keselamatan kerja dan tips-tips lainnya. Saya kira cukup sekian untuk teknik pengolahan bahan pangan setengah jadi dari bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Salam sehat dan semangat. Sampai bertemu di pertemuan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.